Kita bedah hikmahnya Imam Haddad yang ke-41. Berkata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fi daraini amin. Yanbahi an yadura kalamul alimi billahi ma'a amatil mu'minina ala thalathati umurin. Hendaknya omongan seorang yang alim kepada Allah, orang yang kenal Allah, alim sejati, alim Rabbani, bukan sekedar ilmunya di otaknya banyak, tapi orang yang alim mendapatkan petunjuk dari Allah, alim Rabbani. Hendaknya perbincangannya itu seorang alim sejati adalah ma'amatil muslimina, kalau bicara dengan orang awam dari kaum muslimin, ala thalathati umurin, berputar-putar di antara 3 hal berikut ini. Jadi orang alim yang benar itu kalau ngomong sama orang awam itu tidak menjadikan orang terjerumus, tidak aneh-aneh ngomongnya. Ada 3 hal berikut ini kata Imam Haddad. Lah kita pengen jelaskan dulu siapakah orang awam itu. Bukan orang bodoh, bukan. Amatin nas itu kebanyakan manusia, artinya adalah orang-orang yang tidak sempat belajar agama secara khusus, biarpun dia sangat hebat di dalam urusan kedokteran, urusan politik, urusan yang lainnya. Jadi biarpun Anda seorang dokter hebat, bahkan presiden, jika urusan ilmu agamanya tidak banyak belajar, maka Anda golongan orang kebanyakan. Sebab antara orang alim dengan yang tidak alim kan lebih banyak yang tidak alim, bukan orang bodoh. Jangan diterjemahkan na'amatun nas orang bodoh. Bukan. Di dalam urusan agama. Maka nanti sebaliknya, jika sudah bicara tentang ilmu kesehatan, biarpun seorang ustadz, kalau tidak mengerti ilmu kesehatan, berarti saya awam urusan ilmu kesehatan. Seperti kebanyakan orang. Jadi jangan langsung merasa bahwasanya disebut orang awam langsung tersinggung, marah. Dokter di sini orang awam selagi dia tidak belajar ilmu agama, belum belajar ilmu agama dengan khusus. Politikus dan yang lain sebagainya, insinyur sama awam. Artinya amatun nasi, orang yang tidak punya banyak kesempatan belajar ilmu agama. Karena dia tidak punya banyak kesempatan belajar ilmu agama, akibatnya apa? Ya, ilmu agama yang dibutuhkan bukan yang pelik-pelik, yang sederhana, yang sekiranya mudah dia untuk melaksanakannya. Berkaitan dengan fardu kifayah, hal-hal yang wajib, asasiyat, yang asas saja. Kata Imam Haddad, kalau ente orang alim, hati-hati. Kalau ngomong sama kebanyakan orang, harus dipilah dan dipilih. Paling tidak omongan orang alim sejati itu tidak keluar dari 3 berikut ini. Artinya 3 hal ini sangat penting. Jangan menjerumuskan orang dengan ceramah-ceramah yang bulat bikin orang pusing. Yang aneh-aneh. Apakah itu dalam istilah tasawuf, berakidah, fikih bulat? Ya? Belajar fikih bab air. Mau wudu. Bab air, ustadznya mungkin terlalu pinter, air tapi bukan seorang yang ahli hikmah, bukan orang yang bijak. Air mustakmal, madhab syafi'i, 6 bulan. Nah, akhirnya ngomong, kapan saya sholat, bahas air itu 6 bulan. Kalau sama orang awam urusan air gak orang pusing. Mana air? Kalau bicara air yang dipakai wudhu, sudahlah. Yang ente pakai minum asli sudah pakai wudhu. Nggak usah pakai air musta'amal adil begini. Bulat dia 6 bulan belajar ilmu wudhu, masih air kok. Kalau sama orang awam bukan harus begitu. Untuk pakai wudhu nih, ini air asli, ya, tidak bercampur apapun, tidak kena najis. Selesai. Pakai wudhu. Air musta'mal adalah air nanti mutlak, air mutlak apalagi bulat. Nah, ini di kalangan thalibul ilm boleh bicara detail tentang urusan-urusan semacam ini, tapi kalau seorang awam jangan harus pelik-pelik. Sampai menyederhanakan, yang bisa engkau minum itu adalah air yang bisa engkau pakai wudhu. Air yang belum bercampur dengan apapun yang bisa kamu minum, yang bisa kamu wudhu, selesai. Jangan pakai mulut-mulut, bingung. Nah, ini kurang lebih begitu. Ada sebagian ustadz
Bukan hikmah. Hikmah itu maknanya apa? Memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan dosisnya. Kalau seorang dokter yang bijak, yang alim, dokter yang ngerti betul tuh sesuai antara penyakit dengan dosis yang dibutuhkannya. Bukan kurang, dan tepat. Makanya kalau bicara itu hendaknya pas. Rasul yukallimun nasa ala qadri uqulihim. Nabi kalau bicara dengan orang itu sesuai dengan ini terang tingkat berpikirnya kayak apa. Majelis begini, orang pengen cepat sholat, pengen baik sama keluarga, langsung bab pelajaran pertama seberapa jam, mantek. Setelah itu nanti, karena saya kebetulan Alfiyah Ibnu Malik, 10 bait Alfiyah Ibnu Malik. Ini apa-apaan, Ustaz? Orang pengen langsung sholat, wudhu, baik sama keluarga, selesai. Nah, saya ngajar ilmu mantek sama balaghah itu adalah nanti di santri yang memang dia pengen belajar menjadi ulama. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, Imam Haddad memberikan petunjuk sederhana. Omongan orang alim kepada kebanyakan orang, bukan kepada santri ya, bukan kepada penuntut ilmu khusus, kepada kebanyakan orang, apakah di televisi, di radio, ini ada seputar at-tadhkir bin ni'ami, mengingatkan akan karunia Allah, mengajari syukur. Kalau ini kunci ini dipegang beres, nggak ada orang stres, nggak ada orang yang hidupnya kebingungan. Kita pengen tahu ya, orang yang paling melarat hari ini di negeri ini, yang katanya serba kekurangan, sebetulnya kalau dia bisa mengolah hatinya, dia bisa berkata bahasanya, alhamdulillah saya menjadi cukup. Kita kembali kepada cara hidup tahun 80-an berapa? 88 atau 90-an. Bagaimana kita keadaan di kampung? Cara makan itu adalah nasi putih biasa saja. Pakai minyak bekas itu namanya jelantah, kan begitu. Dikasih bawang putih, dimek-mek begitu. Kemudian telur itu, satu telur ditambah tepung, dipakai adik kakak adik berlima. Setelah itu sudah kenyang. Hari ini orang ini satu telur dipakai berlima. Itu pun hari itu tidak pernah mengatakan saya melarat kurang rezeki, nggak ada, biasa saja orang. Tapi hari ini di mulutnya ada 5 telur, ngomong masih kurang, karena kurang pandai bersyukur. Sehingga kalau orang membiasakan mensyukuri karunia Allah, tidak ada yang susah setelah itu. Anggap saja di rumah kita Masya Allah hanya ada nasi putih, kemudian ada kerupuk sama kecap, subhanallah, bisa bersyukur. Kalau dia berpikir di sana ada orang yang tidak makan. Di Sudan hari ini bagaimana kerepotan cari makan. Dan seterusnya dia berpikir langsung alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pandai-pandai bersyukur itu menghibur. Bahkan mengajari bersyukur jauh lebih dahsyat daripada kita memberi tapi tidak diajari bersyukur. Sebab kadang pemberian itu menjadikan orang semakin tamak. Tapi kalau dipandai bersyukur, merenung karunia Allah dulu, kau sudah diberi oleh Allah begini, 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 syukuri. Sehingga dia seolah-olah terus di dalam nikmat Allah. Kebahagiaan ada pada dia. Dulu pakai sepeda, engkol, sudah luar biasa. Bisa saja di kampung paling kaya. Kemudian ada orang punya motor. Di kampung kita itu ketahuan yang punya motor hanya 2 orang. Masih ingat yang yang kelahiran tahun 60-an, 70-an ya. Yang punya motor hanya tetangga 2 ya. Atau tahun 70-an ya, ada kan Honda 70 sama Yamaha 74. Kurang itu. Itu yang merah-merah itu. Itu yang punya hanya sedikit saja. Nggak ada motor yang mewah-mewah. Tapi itu sudah luar biasa. Yang dinaiki Pak Presiden Soekarno juga motor apa zaman itu. Nah, di saat dia, kalau kita merenung, melihat karunia-karunia yang Allah berikan pada kita, maka setelah itu yang ada hanya syukur, bukan sedih, berkeluh kesah dan seterusnya. Maka sebaiknya seorang alim itu di saat berbincang dengan orang awam, pertama tadhkirun bin ni'ami, pandai mensyukuri nikmat, mulai dari nikmat mata. Ada orang tiba-tiba kita bicara tentang nikmatnya mata, ada orang berkata, tapi saya buta, bagaimana syukur nikmat? Oke. Memang kamu buta, tapi ternyata kamu masih punya suami yang bisa menggoncengmu atau anak yang menggandengmu.
atau telinga bisa mendengar dengan baik. Di sana ada orang yang buta, sudah begitu tidak bisa mendengar. Mungkin dia berkata, tapi saya sudah buta nggak bisa dengar lagi, misalnya, atau ngomongnya benar. Tapi masih bisa punya mulut yang bisa makan enak, menikmati masakan. Terus kalau kita bisa mencari karunia, maka yang ada hanya syukur, 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 syukur. Sebaliknya, di saat orang tidak bisa bersyukur, ini dalam kehancuran. Biarpun dia kaya raya masih saja kurang karena dia punya penyakit namanya tamak. Nabi menggambarkan kalaupun dia punya lembah emas satu, minta yang kedua. Dikasih oleh Allah kekayaan lembah emas yang kedua, minta yang ketiga. Sampai ketiga tetap minta. Sampai kapan? Sampai mulut yang kemasukan tanah baru diam, itu si tamak. Maka biarpun dia kaya, dia sangat fakir. Karena fakirnya fakir hati. Dia nggak pernah mensyukuri apa yang Allah berikan. Lalu dia tersiksa dia. Maka tadzkir bin ni'ami, mengingatkan, merenungi tentang karunia, belajar bagaimana merenungi karunia, sehingga lihat, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ada zaman tabi'in, ada seorang di sebuah tempat itu adalah diuji oleh Allah dengan penyakit lepra, patah-patah, terputus-putus lepra, koreng semuanya. Dia duduk, mulutnya itu bergerak, sehingga ada yang pengen tahu mulutnya bergerak tuh ngomong apa sih, sehingga ada yang mencoba untuk mendekatkan telinganya ke bibir orang tersebut. Ternyata yang didengar adalah kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bingung orang ini, jasadnya hancur semuanya dengan luka-luka, dengan lepra, dengan penyakit, sampai orang pun mendekat ke dia sudah tidak nyaman karena sudah. Tapi kenapa bibirnya masukkan kalimat Alhamdulillah? Ditanya, ya fulan, wahai saudaraku, luar biasa, kamu dalam keadaan semacam itu kok masih mengucapkan Alhamdulillah? Dia menjawab dengan jelas, jasadku yang sudah hancur rusak semacam ini, tapi aku bersyukur ternyata lidahku masih bisa berzikir, maka aku ucapkan saat ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebetulnya ini kalau kita kembangkan dalam dunia ilmu menguatkan diri, psikologi atau yang lainnya, itu sebetulnya adalah cerdas. Anggap saja begini loh ya, saya punya minuman segar yang sangat saya sukai, lagi ngomong ini tumpah separuh, tumpah. Saya akan jadi bodoh kalau saya hanya mikir yang tumpah, aduh tumpah, 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 stres kan? Cuman karena kita cerdas, bukan mikir yang tumpah, tinggal berkata Alhamdulillah masih ada separuh, senyum dia, sehingga syukur nikmat. Wong orang punya perusahaan, punya pabrik 6, kebakar 4, masuk rumah sakit, stres gila, padahal masih berapa? 2, dan kaya dia masih, mohon maaf, kurang lebih seperti itu. Sehingga mengajari bagaimana merenungi nikmat untuk bisa bersyukur, ini dahsyat. Pemberian dari suamimu sekecil apapun adalah karunia. Ternyata nilainya bukan sekedar pemberian, ada aroma cintanya karena dari suami, dari istri, hadiah, kurang lebih seperti itu. Bukan cuman segini, nah kan, tidak enak hati. Pelayanan dari pasanganmu dan seterusnya. Nah, maka ilmu menyadari karunia agar bersyukur ini penting untuk dihadirkan kepada siapapun, sehingga setelah itu orang nggak akan gelisah hatinya, nggak mudah stres dan sebagainya. Ayam mati, mikir, memang kalau dipikiri dipantengin terus langsung berdiri hidup lagi, enggak, sudah setelah ayam mati ditanam selesai, tinggal lihat ayam yang masih hidup yang lari-lari, dan begitu seterusnya. Kecerdasan melihat karunia itu adalah menyejukkan hatinya sendiri. Banyak kalau kita hitung nikmat ini nggak bisa, mulai dari ujung rambut, mata Allah nikmat, lidah, sampai yang namanya ngantukmu nikmat. Anda tidak ngantuk kebingungan loh ya Allah. Laparmu itu katanya seksa. Siapa bilang lapar itu seksa? Lapar itu ternyata mukadimah agar sate itu tetap enak kok. Ayo mau apa lagi? Kita kurang pandai berpikir. Laparmu ternyata karunia Allah sisipkan di Anda. Coba di saat kita lapar makan, oh enak kan, gitu, lezat. Apalagi coba pandai. Makanya Imam Haddad dengan nasihatnya ini ada tadhkiru bin ni'ami, untuk mengingat karunia. Wathani, yang kedua, ilzamut ta'ati, membiasakan dengan ketaatan. Membiasakan ketaatan to the point, biasanya langsung melakukan ketaatan yang bisa lakukan, sehingga
terwujudlah orang-orang awam, ibu-ibu di kampung itu dengar berita sholat tahajud, tahajudan, duha, duhaan. Ini yang ustadz yang hafal hadis belum tentu duhaan itu sama tahajudan. Alasannya ustadz kan banyak tugas, kurang lebih begitu loh. Terlalu sibuk ustadznya. Sementara ibu-ibu di kampung jam tugas jam 2:30 sudah bangun sampai pagi. Yang hafal hadis belum tentu. Ayo, ini kritik juga sebetulnya. Nah, ilzamu ta'ati membiasakan untuk patuh kepada perintah dan syariat. Dan kebiasaan untuk patuh ini kan kunci, selesai. Perintah-perintah, ada fardhu ain. Kemudian yang ketiga adalah ijtinabul maksiati, menjauhi kemaksiatan. Artinya apa? Yang haram dijauhi. Sehingga hidupnya enak, jangan muluk-muluk. Yang haram ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, ini dosa. Sehingga kita temukan orang awam di kampung itu lebih hati-hati daripada yang punya ilmu sekaligus. Ini boleh nggak? Astagfirullah, jangan-jangan haram. Jangan-jangan nggak boleh. Ada kewaspadaan, takut masuk di dalam keharaman. Sehingga tadi 3 kata Imam Haddad, perbincangan seorang alim hendaknya berputar-putar di sekitar bagaimana mengingatkan kita akan karunia. Yang kedua adalah mengajari untuk patuh kepada Allah, taat, melakukan kebaikan. Yang ketiga adalah ijtinabul maksiati, menjauh kemaksiatan. Fakullu alimin, kalau ada orang alim, setiap orang alim akhadha, dia mulai yatakallam, berbicara ma'al amati. Kalau ada orang alim, kalau berbicara dengan orang awam, lah awam itu adalah lingkupnya bisa saja lingkup begini, ada lingkup lebih luas, media, gede. Bi ghairi ma yadkhulu tahta hadhihi thalathati. Kalau omongannya tidak masuk di dalam 3 hal ini, kemana? Fa huwa fatan, fitnah ahli fitnah. Fitnah. Jadi kalau orang nggak paham malah menjadi dalam beragama susah, repot, ruwet, bisa sesat malah dengan itu semuanya. Karena apa? Mereka tidak punya banyak waktu untuk merenung sedalam itu. Pengennya yang ringan-ringan. Sehingga kalau ada orang alim berbicara dengan orang, kebanyakan orang awam, selain daripada hal yang ada urusannya dengan 3 tersebut, maka dia adalah ahli fitnah yang membuat orang menjadi tambah bingung. Beragama jadi susah, belajar agama jadi berat, taat jadi enggak, wah pokoknya enggak enak ya. Hal-hal yang pelik, hal-hal yang jauh daripada 3 hal tersebut. Sehingga hendaknya perbincangan orang alim kepada orang awam itu adalah mengajari bagaimana mereka pandai bersyukur. Kemudian di saat mendengar perintah saya bergegas untuk menyambut, di saat mendengar larangan bergegas untuk menghindar. Selesai, itu yang dirindu. Semoga Allah memudahkan kita untuk mensyukuri karunia-Nya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjalankan perintah-perintahnya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjauhi kemaksiatan, menjauhi larangan-larangannya. Wallahu a'lam bissawab.